사실 저는 예술가예요. 유치원 때 장사꾼과 사기꾼, 그리고 쓰레기들과 양아치들밖에 없습니다. Awal mula film diperlihatkan pidato seorang pria tentang pelukis berbakat yang meninggal bernama Giselle, namun belum sempat memperkenalkan karya-karyanya. Pria itu kemudian berniat untuk berinvestasi demi memperkenalkan karya-karya sang pelukis. Oke, kita ke cerita di masa flashback. Suatu hari, seorang wanita baru saja tiba di Korea setelah 10 tahun tinggal di luar negeri untuk belajar melukis. Wanita ini bernama Giselle. Setibanya di rumah, tak sengaja dia melihat selembar sertifikat penghargaan bernama Oh In Suk. Dan tak lama bertemu dengan ibunya yang saat itu sepertinya menjual semua peralatan lukis Giselle. Di tempat lain, seorang pria bernama Park Jae-bum selaku pemilik galeri didatangi oleh seorang kolektor karena Jae-bum telah membuat suatu kekacauan. Jae-bum dan tim tampak panik menghadapi ibu ini. 네가 아주 기고만장이 하늘을 찌르는구나. 밥 좀 먹고 살자, 어? 밥 좀 새끼. Di lain sisi, Giselle yang tidak mempunyai pekerjaan tampak mencari pekerjaan hari itu. Ketika diinterview, Giselle terlihat gugup. Namun setelahnya berbicara dengan begitu lugas tentang dirinya yang seorang seniman namun tidak dihargai karena beberapa penjual dan penipu. Mendengar perkataan itu, bapak interviewer tampak terdiam. Yap, namun sayang itu hanya halusinasinya saja. 사실 저는 예술가예요. 유치원 때 장사꾼과 사기꾼, 그리고 쓰레기들과 양아치들밖에 없습니다. 네, 하고 싶은 말씀. Tapi dari halunya kita tahu bahwa Giselle sebagai seniman tidak mendapat perhatian atas karya-karyanya. Kemudian hari itu dia bertemu dengan temannya. Lalu sang teman menawarkan bahwa kota Seoul berencana akan membeli beberapa karya-karya seni. Giselle yang penasaran siapa yang berhak menilai karya seni tersebut. Malam harinya sang teman mengajak Giselle untuk bertemu dengan seseorang pria paruh baya bernama Park Jung Sik, yang merupakan seseorang yang disegani dalam bidang seni lukis. Ketika Jung Sik beranjak pergi, Giselle menghampiri lalu mengatakan, "Pak, karya seni kau itu dinilai terlalu tinggi, apa kau tidak malu?" Mendengar itu, bapak itu pergi meninggalkan Giselle. Esok harinya, Giselle mendatangi sebuah galeri untuk menawarkan karya-karya lukisan orientalnya. Namun karena pemilik menanyakan tentang kenapa Giselle ke Denmark untuk belajar ngelukis, mendengar itu Giselle yang kesal pun pergi. Setelahnya, Giselle mengunjungi sebuah rumah untuk mengajar. Giselle saat ini memiliki sambilan sebagai guru private. Di rumah yang sama, pemilik rumah sedang ngobrol dengan Jae-bum tentang lukisan yang dibelinya ketika di Denmark dulu. Ya, lukisan itu ternyata sebuah karya dari Giselle. Lalu ibu itu bercerita saat pertemuannya dengan Giselle ketika di Denmark. Menurutnya, Giselle seseorang yang terlihat suram dan tidak bisa menjelaskan arti dari karyanya. Tak lama, ibu itu memanggil Giselle dan Jae-bum akhirnya bertemu dengannya. Jae-bum yang tertarik dengan karyanya lalu memberikan kartu namanya. 작품이 재밌던데. 제 다른 작품도 좀 보고 싶은데. Di perjalanan pulang, seketika Giselle teringat perkataan Jae-bum yang memujinya. Yap, malam harinya mereka bertemu. Saat pertemuan itu, Giselle yang mabuk sedikit mengatai Jae-bum. Ketika Giselle ke toilet, Jae-bum membuka HP-nya Giselle dan melihat beberapa lukisan. Setelah melihat itu, Jae-bum mengajak untuk pergi ke rumah Giselle. Terbangun di pagi hari di rumah Giselle, Jae-bum tampak bingung. Giselle yang sudah pergi, Jae-bum tak sengaja melihat sebuah tulisan. Hanya Tuhan yang bisa menghargai sebuah karya seni. Setelahnya, Jae-bum kembali dibuat terdiam kagum ketika melihat semua karya lukisan-lukisan Giselle di suatu ruangan. Setibanya Jae-bum di kantor, ia memberitahukan kepada Giselle bahwa semua lukisannya ia ambil. Tentu saja mendengar itu Giselle begitu kesalnya. Tak berapa lama kemudian, Jae-bum kedatangan Jung Sik yang tampak kagum dengan lukisan tersebut, hingga membeli satu karya lukisan itu. 나중에 식사 한번 같이 하자고 그래. 작가 다니면서 뭘 그렇게 감동으로. Di tempat lain, Giselle yang melaporkan ke kantor polisi mengurungkan niatnya itu setelah mendapat telepon dari Jae-bum bahwa lukisannya ada yang terjual dan akan segera dipamerkan.
Yap, malam itu mereka bertemu di sebuah gedung pameran. Karya-karya Giselle juga telah terpajang di sana. Lalu Giselle kemudian menandatangani sebuah perjanjian bahwa lukisannya akan dipamerkan di bawah naungan Jebum Gallery. Namun Giselle terlihat tak begitu senang. Lalu menanyakan maksud Jebum yang akan menjual bagian Giselle. Jebum yang mengelak berusaha menenangkan Giselle. Jadi kayaknya Jebum berusaha mempermainkan Giselle. Karena karya Giselle tak ada yang menghargai. Jebum membeli dengan harga yang murah lalu akan menjualnya nanti dengan harga yang tinggi. Di saat sendiri, Jebum melihat lukisan Giselle sembari teringat dengan perkataan Giselle yang mengatakan bahwa dirinya seperti sapi. Yap, seolah-olah dia selalu dimanfaatkan. Sementara Giselle yang di rumah tampak sedang beberes peralatan lukisannya, seperti tak ingin lagi ngelukis. Malam itu di kantor ketika Jebum teleponan, partnernya datang lalu memberitahu bahwa Amerika dan Inggris tertarik hingga beberapa galeri seni meminta karya Giselle. Bahkan karya Giselle masuk dalam daftar lelang Korea. Sedikit ya sob, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait cerita yang disampaikan. Jadi Giselle dipanggil ke gedung pameran malam ini karena beberapa hari lagi akan ada pameran karya-karyanya. Jebum Gallery kemudian menyebarkan informasi itu ke semua kalangan seniman, termasuk di luar negeri. Jadi itulah kenapa setelah melihat informasi yang disebarkan, beberapa dari negara lain dan beberapa seniman ingin memiliki lukisan tersebut. Intinya, karya lukisan Giselle ini sangat diminati oleh para seniman. Di saat partnernya berbicara, tiba-tiba Jebum yang teleponan pergi begitu saja. Ternyata dia mendapat kabar bahwa Giselle masuk rumah sakit. Jebum yang bingung nyebat di suatu taman with partnernya hingga esok hari, begadang sampai pagi ceritanya nih. Di tempat yang sama, di malam harinya, partnernya mendapat kabar bahwa lukisan karya Giselle ditawari masuk dalam rekor lelang. Artinya karya Giselle satu-satunya yang masuk dalam list yang sangat diminati. Setelahnya, Jebum mendapat kabar bahwa Giselle telah meninggal. Di hari besok, berita menayangkan tentang karya Giselle yang masuk dalam rekor lelang Korea. Hingga berita tentang kematian Giselle. Di saat karyanya dipandang, di saat itu pula Giselle tiba-tiba meninggal. Jebum yang mendapat berita itu segera pergi ke gedung pameran. Hari itu, Jebum Gallery dan tim mengundang beberapa orang untuk mengenang atas kematian Giselle. Di sini ini tepat di mana di awal film tadi, seseorang yang merupakan partner Jebum berpidato. Setelahnya, Jebum pergi ke tempat lelang Korea. Dan dengan persaingan sengit, akhirnya Jebum mendapat lukisan karya Giselle yang dilelang. 더 없습니까? 세 번 호가로 마무리합니다. 11억. 내년도 1쿼터 저희 목표치입니다. 미리 나눠드린 관련 자료 한번 검토해 보시고요. Semenjak hari itu, karya-karya Giselle memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemudian di kantor, Jebum meeting dengan beberapa rekannya untuk menerbitkan artis baru pengganti Giselle selanjutnya. Sementara di rumah sakit, ketika Giselle dibawa ke kamar mayat, tiba-tiba Giselle duduk. Tentu saja itu membuat perawat yang membawanya terdiam. Yap, Giselle akhirnya kembali hidup. Karena kejadian tersebut, dokter meminta maaf atas kejadian yang dikenal dengan efek Lazarus tersebut. Giselle pun dibawa pulang hari itu. Di kantor, Jebum dan rekan mendapat kabar bahwa Kementerian Kebudayaan akan berkunjung ke galeri mereka hari besok. Mendapat kabar bahagia itu, tiba-tiba Giselle datang menghampiri. Ya, kaget dong ya mereka, udah mati kok bisa hidup. Sambil makan, Giselle menceritakan kejadian yang dialaminya. Hingga tak sengaja, Giselle mendengar suara rekaman pidato rekan Jebum yang memuji Giselle selaku seniman. 이 그림은 첫맛은 얼굴이 화끈거리다 끝맛은 가슴속에 묵직한 바위를 딱 나 콜라 좀 사와야겠다. 콜라. Setelahnya, Jebum seketika menanyakan apakah ada orang yang tahu kalau Giselle kembali hidup. Mendengar itu, Giselle terdiam. Apa maksud pertanyaan abang ini dalam hatinya? Malam harinya mereka ngobrol serius berdua. Jebum menawarkan keinginannya untuk menerapkan win-win solution, di mana Jebum Gallery akan selalu mendukungnya. Giselle hanya membuat 5 karya dalam setahun. Dapat disimpulkan bahwa Jebum mau Giselle tetap terkesan meninggal, karena saat ini karyanya lagi tinggi-tingginya. Kalau orang tahu bahwa Giselle kembali hidup, dikhawatirkan harganya akan turun. Namun Giselle menolak kesemuanya. Selanjutnya, Giselle pergi ke rumah ibu-ibu yang dulu pernah ditemuinya di Denmark. Di sana, Giselle juga mendapatkan perkataan yang sama. Demi mendapatkan pujian atas lukisan karya Giselle yang dimilikinya, ibu itu menyuruhnya agar berpura-pura mati. Tentu saja, mendengar hal tersebut Giselle kesal, lalu kemudian pergi.
Ketika di rumah, Giselle melihat berita tentang dirinya yang meninggal menyebabkan karya seninya melonjak dan orang-orang bersaing untuk dapat membelinya. Di hari esoknya, Giselle mengunjungi pameran lukisannya di gedung pameran. Saat mendengar harga lukisannya, seketika dia teringat perkataannya dengan Pak Jung-sik tentang harga lukisan yang terlalu tinggi, apakah tidak malu? Di malam harinya, di tengah kebingungan, Giselle mengunjungi Jae-bum, lalu mengatakan bahwa dia akan melanjutkan untuk melukis. Yap, besok harinya Giselle mempersiapkan peralatannya dan kembali untuk melukis. Lukisan Giselle yang telah siap, para tim Jae-bum Galeri mempersiapkan latar belakang mahakarya yang akan segera dipamerkan, di mana tim Jae-bum tampak mengarang cerita tentang maksud dari lukisan karya dari Giselle tersebut. 중학교 때 거리에서 만난 목사님으로 인해서 종교인들에겐 연민을 불러일으키고 종교인들에겐 스스로 각성시키는 계기도 되겠네요. 뭘 연예인이야, 교복 입고 있네. Oke, hari berikutnya lukisan baru dari Giselle telah terbit beserta latar belakang lukisan tersebut. Karya terbaru dari Giselle juga telah dipamerkan di gedung pameran. Terdapat Menteri Kebudayaan juga di sana. Selain itu ada Pak Jung-sik juga. Ketika Jae-bum ngobrol dengan Jung-sik, Jae-bum seketika terdiam, seolah Pak Jung-sik mengetahui sesuatu hal. Entah apa itu, aku pun gak tahu. Di dalam ruangan kerjanya, Jae-bum khawatir kalau Jung-sik tahu bahwa Giselle masih hidup. Tak lama, rekannya memanggil dengan begitu panik. Ya, mereka melihat berita bahwa terdapat opini seorang seniman kalau lukisan yang dibuat Giselle merupakan tindakan plagiarisme atau tiruan. Berita tersebut juga mewawancarai beberapa ahli, dan ahli-ahli tersebut mengatakan bahwa karya Giselle merupakan tindakan plagiarisme. Setelah itu, Jae-bum berusaha mengabarkan ke Giselle bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini. Namun, Giselle malah memohon kepada Jae-bum agar menghentikan usahanya itu, seolah ada sesuatu. Malam itu, Jae-bum kedatangan tamu, seorang wanita yang dekat dengan Jung-sik. Jae-bum sepertinya butuh bantuan wanita ini untuk meredakan situasi yang dialaminya. Tak lama, mereka mendapat kabar dari televisi bahwa Jung-sik tampak memamparkan lukisan asli dan lukisan yang diduga plagiarisme. Untuk memastikan itu, pihak televisi mengundang si A yang mengklaim bahwa lukisan Giselle merupakan tindakan plagiarisme. Yap, dengan kaget Jae-bum dan rekannya melihat Giselle tampil di televisi dengan menggunakan nama aslinya, Oh In-suk. Oh In-suk kemudian membenarkan bahwa lukisan Giselle merupakan tindakan plagiarisme. Setelahnya, Jung-sik yang penasaran dan sepertinya tahu akan sesuatu menanyakan apakah kamu Giselle? Dan pertanyaan itu membuat semua orang kaget. Selama ini memang Giselle tidak pernah menampakkan wajahnya dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Dan kayaknya Jung-sik mengetahui hal tersebut, lalu berniat untuk menjatuhkan pamor karya Giselle yang sedang naik. Kemungkinan Giselle dihubungi oleh pihak Jung-sik untuk menyatakan ini semua. Sementara Giselle yang masih ingin ngelukis akhirnya memutuskan untuk menyatakan ke publik sesuai seperti apa yang telah terjadi. Mendapat kabar tersebut, Jae-bum menghampiri kediaman Giselle. Dalam perjalanan, Jae-bum teringat perkataan Giselle yang menyatakan bahwa dirinya akan kembali melukis di jalannya sendiri. Setibanya di rumah Giselle, dengan rasa yang campur aduk, Jae-bum mencoba membunuh Giselle. Dan ya, membuat Giselle tak sadarkan diri. 지가 가장 위대하던 때로 다치듯이 이해하니까 Setelahnya Jae-bum pun pergi. Rekan setimnya yang menyusul mendapati Giselle tak sadarkan diri, segera membawanya ke rumah sakit. Tak berapa lama setelah dirawat, Giselle ternyata masih hidup dan sadarkan diri. Di esok harinya, semua karya Giselle yang berada di gedung pameran diangkut dan disumbangkan ke beberapa tempat. Giselle kini yang sudah sadar tampak begitu bahagianya menikmati hari-hari. Dan sepertinya inilah hidup yang diinginkan Giselle, melanjutkan hobi dan tidak ada penekanan dari pihak manapun. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. 합격입니다. 결국 남은 건 장사꾼과 사기꾼, 그리고 쓰레기들과 같은 예술가는 아주 씨가 말라버렸습니다. Sebuah film dengan judul Artist Reborn. Film yang dirilis tahun 2017 ini dibintangi oleh Ryu Hyun-kyung dan Park Jung-min. Film tentang seni dan orang-orang yang terlibat dalam dunia seni modern ini disutradarai oleh Kim Kyung-won. Dalam film, cerita yang disuguhkan terlihat santai, namun juga terkesan berbelit-belit saat kita menontonnya. Mungkin bagi kalian yang tidak suka dengan dunia seni lukis akan dibuat bingung dengan cerita yang disajikan.
Ditambah lagi alur cerita yang maju mundur. Artis Reborn memfokuskan pada dunia seni yang bermain dalam bisnis gelap, bukan tentang penghargaan berdasarkan karya-karya yang diciptakan. Dalam film ini kita belajar, jadilah diri sendiri untuk menciptakan kebahagiaan hidup yang kita jalani. Sesuatu yang semata-mata untuk materi, ujung-ujungnya tidak akan membuat hidup kita tentram. Apalagi demi mencapai sesuatu menghalalkan segala cara. Fix itu tidak akan membuat hidup dan kehidupan kalian tenang. Rasanya kita tidak bisa hanya sekali menonton film ini, karena bisa dibilang tidak akan mendapatkan makna dari film. Artinya bagi kalian yang ingin memahami film ini harus menyisihkan waktu untuk menontonnya tidak hanya sekali. Uniknya sob, susah juga sih untuk memahaminya. Alur yang terkesan santai namun susah untuk dipahami. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Artus Reborn 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.